Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang presentasikan hasil eh, kami yang tema urgensi hukum dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari anggota-anggotanya ada Novia, Korisna Irfani, Hendra Rivaldo, Isna Andini, Dwi Ayu Apriliana Paramita, Emmanuel Simanjunta, Krisaldi Pratama, Ida Rohana, Anissa Rizky Firdausya, saya sendiri Muhammad Deni, dan Wanda Maulidia Juliet. Jadi untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Hendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya. Yang pertama itu adalah hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di mana yang kita tahu pada kali ini, undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Dalam lingkungan Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya melestarikan lingkungan secara berkelanjutan hingga mencegah kerusakan lingkungan. Seperti kita ketahui, dengan namanya lingkungan, semua orang mendambakan lingkungan yang bersih, sehat, dan sebagainya. Jadi pemerintah secara tegas mengatur tentang lingkungan yang hidup yang bersih dan sehat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Materi kedua, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dari hukum lingkungan di Indonesia. Menurut Kusnandi Harjo Sumantri, terdapat beberapa aspek dari hukum lingkungan. Yang pertama itu ada hukum tata lingkungan. Hukum tata lingkungan adalah hukum yang mengatur penataan lingkungan untuk mencapai keselarasan hubungan antar manusia dan lingkungan hidup, baik itu lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Lalu yang kedua, ada hukum pelindungan lingkungan. Hukum pelindungan lingkungan adalah kumpulan dari peraturan undang-undang dalam bidang lingkungan hidup yang meliputi perlindungan hayati, non-hayati, buatan, dan termasuk cagar budaya. Lalu yang ketiga, ada hukum kesehatan lingkungan, yang dimana hukum kesehatan lingkungan ini adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan dalam bidang kesehatan lingkungan yang meliputi pemeliharaan terhadap kondisi air, tanah, dan juga udara. Lalu yang keempat, ada hukum pencemaran lingkungan. Hukum pencemaran lingkungan adalah hukum yang memiliki pengaturan tentang bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang terjadi di Indonesia seperti pencemaran air dan udara. Lalu yang terakhir, ada hukum lingkungan internasional, yang dimana hukum lingkungan internasional ini adalah pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa-sengketa lingkungan yang terjadi di batas negara. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada saudara saya. Baik, yang selanjutnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi penataan. Penataan ini merupakan rangkaian kegiatan menata kawasan tertentu agar bermanfaat secara optimal berdasarkan ketentuan dalam tata rancangan ruang wilayah. Yang kedua ada pemanfaatan, di mana kita sebagai manusia harus memanfaatkan sebaik mungkin dalam pengelolaan lingkungan hidup agar tidak mudah merusak atau mencemari lingkungan hidup. Yang ketiga, pengendalian, di mana kita dapat mengendalikan pengelolaan hidup agar bermanfaat. Yang keempat, ada pemeliharaan, berarti memelihara lingkungan hidup ini dengan bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Yang kelima, itu ada pengawasan, yaitu mengawasi segala bentuk dari pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Yang keenam, penegakan hukum,
merupakan aspek penting dari pengelolaan lingkungan hidup, agar manusia tidak semena-mena atau seenaknya dalam melakukan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Selanjutnya mengenai mengapa hukum itu penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebenarnya hukum itu tidak hanya penting dalam pengelolaan lingkungan hidup saja. Hukum itu diperlukan untuk seluruh aspek bidang kehidupan yang ada. Karena memang hukum ini bersifat mengatur, sehingga dia bisa menertibkan segala sesuatunya agar berjalan dengan seharusnya. Nah, dalam pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, hukum itu sangat penting karena yang pertama bersifat normatif. Normatif itu artinya mengatur perilaku manusia. Jadi dalam hukum itu terdapat aturan-aturan yang dimana di dalamnya itu berisikan segala sesuatu apa yang harus kita lakukan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup agar semuanya berjalan lebih tertib. Yang kedua, hukum itu berisikan hukum itu merupakan norma yang berisikan perintah, larangan, keharusan, izin, dan dispensasi. Jadi hukum itu merupakan norma yang berisi perintah atau keharusan, tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai manusia yang menggunakan sumber daya alam yang berasal dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya. Berisikan larangan, hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan terhadap lingkungan hidup, hal-hal apa saja yang bisa membuat kerusakan atau permasalahan yang dimana nanti akibatnya itu akan berdampak ke kita pula. Begitu pula dengan izin, apa-apa saja yang ingin dibangun di atas suatu lingkungan hidup, itu kita perlu mengetahui mengenai analisis dampak lingkungannya. Dampak baik buruk ketika membangun suatu proyek atau pabrik dalam satu lingkungan hidup itu perlu diketahui. Selanjutnya bersifat preventif. Preventif itu artinya mencegah permasalahan atau kerusakan. Jadi hukum dibuat itu karena dengan maksud untuk mencegah terjadinya kerusakan, sehingga dicegah di awal dengan membuat aturan-aturan mengenai kewajiban tanggung jawab kita, mengenai hal-hal yang dilarang untuk kemudian menghindari yang namanya permasalahan atau kerusakan lingkungan. Karena kalau tidak ada hukum, maka manusia bisa saja semena-mena dalam memperlakukan lingkungan, yang dimana nanti perlakuan-perlakuannya itu tidak sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan seharusnya. Selanjutnya dapat dipaksakan berlakunya oleh lembaga yang berwenang. Kemudian yang terakhir memberi sanksi bagi yang tidak taat atau tidak patuh. Hukum selain berisikan mengenai hal yang dilarang atau yang diharuskan, dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap hal-hal yang wajib kita lakukan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan, itu hukum berisikan mengenai sanksi. Bisa sanksi berupa pidana penjara ataupun denda ketika kita melanggar aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, mengenai sanksi atau denda ini diharapkan inilah yang bisa menjadi alasan bagaimana manusia tidak serta-merta melanggar peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Misalnya dalam penebangan liar, itu akan dikenakan denda sekian oleh pelakunya. Dalam penggundulan hutan, pembakaran hutan, itu akan dipidana sekian. Jadi ketika ingin melanggar, ini diharapkan dengan adanya keterangan sanksi atau pidana penjara yang disediakan oleh hukum, itu diharapkan para calon-calon pelanggarnya ini segan untuk melanggarnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, apa sih yang diatur hukum dalam hukum lingkungan? Jadi sebelumnya sudah disinggung ya bahwa hukum itu bersifat normatif yang mengatur tentang perilaku manusia, bagaimana manusia itu menjalankan hak dan kewajibannya dalam berkonteks negara. Jadi dengan adanya hak dan kewajiban, manusia akan lebih paham apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya dalam berkonteks bernegara. Hukum juga mengatur tentang sumber daya alam yang perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi sumber daya alam ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan, karena sumber daya alam ini adalah salah satu bagian dari hukum lingkungan yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya.
Bagi hal tersebut dapat dilaksanakan, maka disitulah hukum itu hadir untuk mengatur dan memberikan pedoman kepada manusia. Karena manusia itu masih bergantung pada sumber daya alam, sehingga dalam kelestarian sumber daya alam itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Terkait dengan berperilaku. Berperilaku seperti apa sih? Contohnya itu dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Isna Andini. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang hukum lingkungan. Nah, jadi hukum lingkungan ini merupakan disiplin ilmu yang berkembang setelah muncul kesadaran bahwa persoalan hidup manusia itu tidak hanya meliputi manusia dengan manusia saja, tetapi ada juga manusia dengan lingkungan. Nah, jadi hadirnya hukum lingkungan ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tidak hanya untuk manusia dengan manusia saja, tetapi juga manusia dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya, perkembangan teknologi, industri, dan pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Nah, itu hampir tidak dapat diterkendalikan, sehingga mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, ketidakharmonisasian hubungan manusia dengan lingkungan itu bukan persoalan hukum privat, karena berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi negara. Contohnya itu seperti menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan juga memajukan kesejahteraan umum. Nah, jika ada manusia yang merusak lingkungan, maka itu adalah persoalan hukum publik. Tetapi tidak semua persoalan itu adalah hukum publik, ada juga yang hukum privat. Karena persoalan hukum berdampak pada kerusakan dan menurunnya kualitas hidup manusia yang memerlukan recovery, yang mana berhubungan langsung dengan ganti rugi. Nah, contohnya itu seperti perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Nah, itu adalah contoh persoalan hukum privat, karena berdampak pada masyarakat sekitar. Nah, oleh sebab itu, maka interaksi manusia dan lingkungan hidup itu bukan hanya publik saja, tetapi juga termasuk hukum privat. Maka dari itu perlu diwadahi dalam suatu disiplin ilmu tersendiri sehingga berkembanglah menjadi hukum lingkungan sebagai suatu cabang ilmu yang prinsip-prinsip pokoknya itu mengakar pada hukum dan juga ekologi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dwi Ayu. Baik, bisa di next. Sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jadi sistem penegakan hukum di lingkungan di Indonesia ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya. Contohnya saja pada kasus Luper Lapindo yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, kasus ini sudah memasuki dari edisi 27 November sampai 3 Desember tahun 2006. Selama 1 semester itu, penyelesaian yang berkaitan dengan ganti rugi masyarakat belum direalisasikan secara tuntas sebenarnya. Meskipun secara pidana, polisi sudah menetapkan 12 tersangka. Pencairan dana terkait dengan penanggulangan lumpur dan juga operasionalisasi tim nasional penanggulangan semburan lumpur Lapindo ini saat itu pun masih tersendat-sendat gitu. Kekhawatiran masyarakat terjadi setelah berakhirnya masa Kepres nomor 13 tahun 2006 yang akan berakhir tanggal 7 Maret 2007. Jadi Kepres tersebut tidak mengatur sebenarnya tentang tanggung jawab biaya penanganan semburan lumpur Lapindo, tetapi yang diatur adalah malah pembentukan tim nasional penanggulangan semburan lumpur Lapindo tersebut dengan masa kerja yang hanya sampai 6 bulan saja. Dalam Kepres tersebut memang disebutkan bahwa tim nasional tidak mengurangi tanggung jawab Lapindo untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang timbul. Ketentuan itu hanya merupakan penegasan atas tanggung jawab Lapindo dan bukan dasar hukum pertanggungjawaban Lapindo gitu. Menurut Ahmad Santoso, dalam hukum lingkungan prinsip ganti rugi adalah sepadan dan memadai. Untuk itu hanya ada 2 lembaga yang bisa menghitungnya.
yaitu pengadilan dan juga tim independen. Sebenarnya warga bisa aja menggugat, apalagi tidak ada penyelesaian yang pasti jika perusahaan ternyata tidak mampu untuk membayar kerugian. Hukum lingkungan juga memiliki mekanisme pidana pengurus perseroan yang terbukti bersalah bisa dihukum gitu. Sistem hukum lingkungan sendiri di samping adanya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah optimalisasi tugas dan tanggung jawab dinas dan instansi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas tersebut seperti kayak Departemen Dalam Negeri, Departemen instansi yang membawahi kegiatan yang berdampak lingkungan, pemerintah daerah, Departemen Kehakiman, Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian. Jadi, berdasarkan kasus yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan, sebenarnya sistem penegakan hukum di Indonesia dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup belum ditegakkan secara sepenuhnya. Di sisi lain juga dinas atau instansi yang terkait dan aparat penegak hukumnya juga belum bekerja secara profesional dan secara optimal gitu. Menurut Landstedt, hukum itu baru akan bermakna jika tidak disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik, maka sistem penegakan hukum tersebut pun akan sia-sia seperti itu. Jadi, dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia, perangkat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan sebenarnya sudah memadai. Namun, penegakan hukum lingkungan di Indonesia oleh dinas, instansi, dan aparat penegak hukum belum berjalan secara optimal. Supaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia agar optimal, diharapkan dinas dan instansi dan aparat penegak hukum mempunyai kapabilitas moral dan bersikap profesional dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah lingkungan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Jadi, kesimpulannya, penegakan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, kesimpulannya, penegakan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, lebih daripada itu, hukum lingkungan sesungguhnya juga mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan asas subsidiaritas yang ditujukan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak untuk menjaga kelestarian fungsi hidup lingkungan hidup. Namun, jika kesadaran tersebut tidak ada, maka hukum wajib ditegakkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan saran. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia, perangkat peraturan undang-undangan tentang lingkungan sudah memadai, namun penegakan hukum di Indonesia oleh dinas atau instansi dan aparat penegak hukum belum berjalan secara profesional dan optimal. Supaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia agar optimal, diharapkan dinas atau instansi dan aparat penegak hukum mempunyai kapabilitas moral dan bersikap profesional dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah lingkungan tersebut. Selanjutnya saya akan menyerahkan dengan Muhammad Denny. Ya, terima kasih. Mungkin sekian ya, itu dari kelompok 1. Jadi untuk mengefisienkan waktu, karena Zoom juga nggak premium, mungkin jika ada yang kurang jelas atau mau dipertanyakan bisa dialihkan ke grup. Jadi mungkin itu ya presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.